memang presentasinya beberapa materi mungkin kalian ya telan aja dulu gitu ya, kayaknya nggak ngerti istilah-istilahnya dan sebagainya. Atau kalian sudah paham semua dari yang dipresentasikan? Ada kesulitan nggak? Ada yang belum dipahami istilahnya, Dok. Oke. Ya. Ya. Baik, kita mulai ya. Jadi kalau per definisi dari secara umum amputasi itu sebenarnya artinya adalah to cut away atau memancung yang putih. Jadi merupakan suatu tindakan bedah untuk membuang anggota gerak atau ekstremitas seluruhnya atau bagian dalam saja atau sesuatu yang menonjol atau berlebih gitu ya. Biasanya kalau pada kongenital anak-anak misalnya dia jarinya ada 6 bukan 5 gitu ya, satunya berlebih itu yang dibuang atau tonjolan atau alat organ tubuh. Amputasi dapat terjadi karena suatu proses patologi seperti gangren pada diabetes paling sering, penyakit kusta, atau akibat suatu kecelakaan atau kelainan bawaan. Secara umum, indikasi dilakukan amputasi adalah menyelamatkan jiwa, life saving. Jadi walaupun organnya atau bagian tubuhnya tidak kita selamatkan, tapi tujuannya secara umum adalah menyelamatkan jiwa. Misalnya ada luka di jempol, ternyata lukanya itu membusuk, membuat gangren, dan itu membuat infeksi di seluruh tubuhnya. Nah, kalau jempolnya ini nggak dibuang, nggak diamputasi, nah nanti khawatirnya infeksinya menyebar ke seluruh tubuh, malah membuat kematian bagi yang orang tersebut, gitu ya. Yang kedua adalah untuk memanfaatkan kembali atau kegagalan fungsi anggota gerak secara maksimum. Misalnya, amputasinya kalau untuk tangan misalnya, dia amputasinya nanggung nih, atau dia ada deformitas atau kelainan bawaan yang membuat aktivitas fungsi gerak ekstremitas atasnya tidak bisa berfungsi gitu. Nah, akhirnya diputuskan untuk mending kita potong saja tangannya, kemudian kita ganti prostesis atau alat baru yang membuat dia malah bisa berfungsi gitu ya. Itu salah satu indikasi dari dilakukan amputasi. Contohnya life saving seperti tadi ya, trauma misalnya, kecelakaan yang luas sehingga dilihat patah tulang, misalnya patah tulang paha gitu, tapi ternyata setelah dioperasi, setelah disambung tetap karena perdarahannya waktu luka sebelum dioperasi itu cukup luas, sehingga ternyata tidak berfungsi kembali setelah disambung, setelah dioperasi. Akhirnya ya diputuskan untuk amputasi tungkai bawahnya, gitu ya. Tadi infeksi yang progresif atau gangguan vaskular yang progresif. Kalau memanfaatkan kembali kegagalan fungsi seperti yang tadi ya, kalau tindakan amputasi pada anak perlu diperhatikan lempeng epifisis sehingga tidak mengganggu potensi tumbuhnya. Kalau mungkin harus dilakukan amputasi, sebaiknya disartikulasi, jadi biar enggak pertumbuhannya berbeda. Ya, tujuannya untuk menyembuhkan life saving, itu menghentikan penyakit ya. Teknik amputasi ini yang paling penting adalah kalau untuk ekstremitas atas itu untuk ketinggiannya disesuaikan dengan fungsi yang akan digunakan. Itu timpa ternyata ya. Ini level amputasi secara umum, istilah-istilahnya kalau ini adalah sendi bahu, jadi kalau pas dipotongnya di sendi bahu namanya shoulder disartikulasi. Kalau ini sedikit di bawah sendi bahu, very short above elbow. Jadi kita nyebutnya patokannya above elbow, di atas elbow, atau below elbow, di bawah elbow. Kalau ini very short, ini standard above elbow, ini long above elbow, ini elbow disartikulasi, ini short below elbow, long below elbow, kemudian ini ada wrist disartikulasi, ada karpal disartikulasi atau transmetakarpal.
Ini bentuknya belum diputar ya. Ini intinya gambar ini menunjukkan level-level amputasi yang bisa nanti dilakukan aktivitas sehari-hari. Jadi kalau dia nanggung, terlalu panjang juga susah, terlalu pendek juga susah. Jadi ini level-level amputasi yang disarankan. Kalau bisa memungkinkan sepanjang mungkin pasti ya, ininya apa yang sisa yang sehatnya. Tapi sepanjang mungkin yang bisa untuk beraktivitas gitu ya. Jangan sampai motongnya nanggung akhirnya malah nggak bisa untuk digerakkan atau kalau dipasang alat jadi susah dan sebagainya. Nah, berbicara tentang amputasi, ada komplikasi. Nah, ini yang dibahas di jurnalnya tentang yang membahas tentang phantom pain. Jadi merupakan suatu nyeri atau sensasi yang terjadi pada anggota tubuh yang sudah hilang, yang sudah diamputasi. Gitu ya. Kalau phantom pain ini sifatnya adalah somatosensorik tadi kan ya. Kalau ini residual limb pain, ini memang masih berhubungan dengan nyeri akibat luka yang ada di sisa puntung amputinya. Jadi bisa karena ototnya, bisa karena ada jaringan yang proses penyembuhan. Kalau ini memang nyeri berbeda dengan phantom pain. Kalau phantom pain ini, kalau kita lihat lukanya udah nggak ada, sudah kering gitu di sisa puntungnya itu udah bagus gitu, tapi dia merasakan nyeri yang terus menerus. Tapi kalau residual limb kita memang lihat ada luka di sisa puntungnya ini yang membedakan ya. Kemudian edem ini juga merupakan komplikasi yang sering terjadi pada pos amputasi. Biasanya dilakukan post operative rigid dressing untuk mencegah terjadinya bengkak gitu ya segera setelah amputasi. Yang keempat, komplikasi yang paling sering juga adalah terjadinya kontraktur. Jadi kontraktur di sisa-sisa amputinya. Misalnya pada tangan biasanya kontrakturnya dalam bentuk flexi elbow. Misalnya dia diamputasi below elbow gitu. Kalau dia tidak kuat untuk ekstensornya, seringkali lebih kuat untuk bicepsnya sehingga terjadi kontraktur fleksi gitu ya. Nah, kontraktur ini ternyata dipengaruhi juga adanya aktivasi dari saraf-saraf atau peletakan dari sendi yang terlalu pendek pemotongannya tadi ya, atau adanya atrofi otot. Ini semua yang menyebabkan faktor-faktor terjadinya kontraktur. Komplikasi yang ini tentunya pasti body asimetri ya. Kalau dia ekstremitas bawah ini mempengaruhi fungsi berjalan. Jadi kan nggak sama kanan sama kirinya dan bisa menyebabkan karena nggak sama ini bisa menyebabkan nyeri pinggang, spasme atau tidak nyamanan di bagian-bagian tubuh. Nah, ini bisa terjadi skin breakdown. Misalnya ini maksudnya di luka amputasinya jadi dia nggak sembuh-sembuh nih, masih membuka. Harusnya kan setelah luka misalnya di below amputasi ekstremitas bawah paling sering, misalnya dia di above knee atau paha kan cukup lebar ya, besar gitu. Setelah ditutup ternyata tetap aja lukanya membuka gitu ya. Nah, itu yang menyebabkan bisa mempengaruhi dari penyembuhan luka sehingga tidak terlalu bagus, lukanya masih basah aja setelah operasi gitu ya. Kemudian terjadinya perdarahan lagi, bisa terjadi infeksi, bisa terjadi edem dan sehingga menutupnya jadi susah. Ini akan komplikasi ini bisa juga skin breakdown ini terjadi ada penggunaan prostesis ya. Kemudian cosmetic acceptability. Nah, ini biasanya orang yang amputasi pasti dia memiliki emosional dan mental yang mempengaruhi si pasien ya, pasti dia akan depresi, stres gitu. Apalagi kalau yang di upper extremity gitu kan kelihatan setiap kali ketemu orang akan ditanyain dan sebagainya. Ini membuat mental terganggu
Sehingga biasanya kalau pada upper extremity lebih suka biasanya dipakaikan prostesis yang walaupun dia non fungsional tapi bentuknya mirip gitu ya, jadi nggak mengganggu dia. Neuroma ini adalah nyeri juga, nyeri yang akibat dari sarafnya. Jadi waktu amputasi ada bagian saraf yang penyembuhannya berubah menjadi neuroma. Itu menyebabkan nyeri sekali. Biasanya diberikan obat-obatan anti nyeri. Ini ya prostesis-prostesis pada upper extremity. Nah, peran okupasional terapis dalam hal ini adalah bagaimana membantu seorang individu untuk menggunakan prostesisnya dalam melakukan aktivitas sehari-hari, terutama upper extremity prostesis. Ini ya, kolaborasi, komunikasi antara certified prosthetic, kalau di sini adalah orthotic prosthetic, dan occupational therapist, ini akan membantu seseorang untuk dapat menggunakan prostetiknya. Ada 5 tipe prostetik, ada yang kosmetik saja, ini bentuknya sama seperti tangan, biasanya buat dari plastik, tapi nggak berfungsi ini ya. Body power atau cable driven, ini bentuknya jadi kayak robot, tapi ini bisa digerakkan. Ini electric power atau myoelectric, bisa jadi hybrid, body power dan elektrik. Kalau ini body power ini dia menggunakan gerakan bahu, jadi nggak ada sinyal elektriknya. Kalau ini full electric power. Kalau hybrid kombinasi dari gerakan badan dan elektrik. Activity specific. Jadi alat prostetiknya dibuat sesuai dengan kerjaan-kerjaan yang spesifik. Seperti kalau dia mandi atau di sini contohnya berenang ya. Jadi occupational therapist tujuannya dalam ortotik prostetik itu satu, membuat pasien bisa independen, bisa mandiri dalam menggunakan atau melepas dari prostesis. Ini tugasnya OT ini, mengajari memasang dan memakainya, walaupun membuat prostetiknya adalah bagian ortotik prostetik ya. Setelah dipasang dan dipakai, OT ngapain lagi? Ngajarin untuk melakukan aktiviti daily living sehari-hari secara mandiri dengan prostesis atau alat bantu. Misalnya prostesisnya nggak ada, khusus untuk mandi, misalnya kita untuk showering, dibantu lagi dengan mungkin ada alat adaptive equipment. Nah ini bisa OT nanti yang membantu membuatkan ya, untuk makan, untuk mandi, untuk toileting atau memakai baju. Kemudian melakukan aktivitas sehari-hari lainnya secara mandiri dengan menyiapkan makan, masak, berdandan, dan membersihkan rumah. Ini tergantung aktivitas dari pasien ya. Kalau misalnya dia seorang ibu rumah tangga, gimana dengan dia walaupun amputasi tapi tetap bisa mandiri ikut bekerja di dalam rumahnya. Kemudian yang terakhir melakukan aktiviti sesuai dengan hobinya dengan prostesis dan adaptive equipment. Ini apa yang dilihat sebelum training. Tentu yang yang dilakukan adalah pemeriksaan kekuatan otot yang masih ada. Kekuatan otot, endurance-nya. Di sini ada pengukuran dengan MMT, manual muscle test. Ya, ini yang bisa dengan kalau 0 itu nggak ada gerakan, 1 gerakan, 2 gravity, 3 bisa melawan gravitasi, 4 dia bisa melawan tahanan ringan, 5 full dia kekuatan ototnya. Setelah kekuatan otot, kita lihat soketnya. Kalau dia electrical, kita lihat placement electricalnya. Kemudian device programnya dan kemampuan pasien untuk memahami secara komprehensif. Ini national assessment-nya. Di sini seorang ortotik prostetik dia harus melihat lingkup gerak sendinya, tadi ya kekuatan otot, ada nggak jaringan lukanya, ada nggak edemnya, ada dia hipersensitif, ada phantom pain apa enggak gitu ya. Sebelum ya
disiapkan untuk menggunakan prostesis ya, supaya nanti setelah prostetiknya jadi kan salah satu kelompok sudah menyampaikan ya bahwa prostetik biasanya dipakai setelah 6 bulan setelah amputasi. Kenapa nggak langsung dipakai? Karena perlu persiapan dulu, nunggu luka operasinya sembuh, nunggu kemudian kita lihat ini tadi kekuatan ototnya, scar tisunya, ada edemnya nggak, ada phantom pain-nya nggak, itu harus diatasi dulu sebelum pemakaian prostesis ya. Ini initial assessment-nya termasuk ini ya, penyebabnya udah berapa lama dia amputasinya, usia ini mempengaruhi. Kalau yang udah kena amputasi adalah geriatri, kemudian dia udah ada gangguan ini enggak, apa namanya, kognitif enggak. Nah, ini salah satu untuk menentukan jenis prostesis mana yang kita akan pakai. Kemudian tipe operasinya, kita sekedar tahu obat-obat yang digunakan, kemudian kemampuan kemandirian pasien dengan ADL sebelum dilakukan operasi, apakah sebelumnya memang pasiennya mandiri full, atau jangan-jangan pasiennya memang sebelumnya udah nggak mandiri gitu ya, karena gangguan kognitif, terus kekuatan otot, bentuknya dari sisa sisa puntumnya, ada skin integrity, ada skin breakdown atau enggak, kemudian ada phantom pain atau enggak, general pain. Nah, dia pekerjaannya apa? Dia bekerja, supportnya, dan apa yang diinginkan dari kliennya. Ini klien goal ini sangat penting. Kita mentargetkan ini. Kalau ternyata pasiennya nggak setuju ya kita nggak bisa memaksa ya. Ini contohnya nih ya. Jadi prostetiknya dibuat sesuai dengan aktivitasnya. Kalau untuk leisure-nya, untuk dia kesenangannya, ini dipakaikan prostetiknya seperti ini. Ini spesifik untuk memancing. Kalau di kita belum sejauh ini pakai prostetiknya, tapi sudah mulai. Jadi kita sekarang di UI kan ada jurusan teknik biomedik. Nah, ini teman-teman dari teknik biomedik ini siap membantu untuk membuatkan alat apa yang dibutuhkan, tergantung kita memintanya untuk aktivitas seperti apa. Jadi kita menerangkan pada mereka aktivitas yang dibutuhkan begini. Nah, nanti mereka nih yang akan membantu dari teknik biomedik ya. Jadi ke depannya saya sih sangat berharap dari generasi kalian ini bisa membuat prostetik yang bahkan seperti ini gitu ya, untuk aktivitas-aktivitas leisure-nya, bukan hanya untuk aktivitas sehari-hari, sehingga orang yang diamputasi di Indonesia juga bisa merasa tidak terganggu atau terbatasi aktivitasnya ya. Ini kalau yang contohnya yang kosmetik aja. Jadi kalau untuk acara-acara pesta dia nggak perlu banyak aktivitas, nah dia butuhnya adalah kosmetik. Nah ini kita juga punya, kita siapkan ke pasien. Jadi dia akan mungkin mempunyai prostetik yang macam-macam. Kosmetik misalnya untuk hanya kalau bepergian doang, kalau untuk aktivitas cepat lagi prostetiknya ganti lagi yang lain. Ya. Ini pelatihan kalau menggunakan training. Nah, trainingnya ini apalagi operasional MITI adalah bagiannya okupasional terapi. Ya, caranya dia apa nih? Bisa dibaca, bisa menggunakan gimana cara mengontrolnya, bagaimana kemudian mengulang melakukan latihannya, dan bisa melakukan aktivitas di manual. Ini contoh-contohnya ya. Kontrol training itu gimana cara membuka, menutup terminal device ujungnya. Kemudian bisa fleksi, ekstensi, bisa posisikan elbow, posisikan shoulder, mengontrol kecepatan dan sebagainya. Repetitive drill udah mulai dari pakai pegboard untuk latihannya dulu, kemudian memasukkan ring tree, styrofoam dan sebagainya. Baru setelah itu bimanual fungsional skill training. Ya. Ini kita penting sekali untuk kalau kita sudah beberapa pasien yang menggunakan prostetik, dibikinkan WA group gitu biasanya untuk menyemangati pasien-pasien yang baru misalnya amputasi, sehingga mereka bisa saling berkomunikasi. Gimana sih sebenarnya menggunakan prostetik gitu ya. Jadi komunikasi ini bisa membuat pasien jadi lebih semangat untuk melakukan latihan. Ya, ini community reintegration,
Kemudian reintegration ini kita lihat setelah latihan di rumah sakit, di rumahnya sesuai nggak alat-alatnya yang ada. Kita ngajarinnya misalnya menggunakan yang ada, misalnya mandinya pakai shower gitu ya, kita latihnya. Ternyata setelah di rumah ternyata nggak ada shower, pakainya gayung. Nah ini gimana nih kita reintegration-nya dengan yang ada di komunitas gitu ya. Jadi sesuai aplikatif gitu. Jadi yang kita ajarkan itu sesuai yang ada di rumah. Misalnya kita ngajarin makan dengan sendok garpu, ternyata di rumah nggak pernah tuh pakai sendok garpu, nggak ada sendok garpu. Itu kita harus lihat. Jadi semua program yang OT lakukan untuk IDL-nya itu harus disesuaikan dengan kondisi rumahnya atau kondisi dia tinggal gitu. Misalnya kita ngajarin pasien untuk melakukan activity daily living-nya dengan apa yang tadi ya, Bu, kerjanya di rumah apa? Bersih-bersih rumah. Kita bayangannya bersih-bersih rumah, nyapu, ngepel gitu. Ternyata dia selama ini nggak pernah nyapu, nggak pernah ngepel. Dia pakainya yang apa tuh penyedot debu, bersih-bersih. Jadi tinggal nyalain dan dia jalan sendiri. Ngapain kita susah-susah ngajarin yang ternyata dia tidak menggunakan. Ya. Ini yang basic IDL yang harus diajarkan dengan penggunaan prostetik, itu toileting, feeding, dressing, grooming, communication, bathing gitu ya. Kemudian untuk meal preparation ini kalau udah jago di sini baru ke arah sini. Nah, ini yang dipresentasikan kelompok 3 ya. Teknologi yang baru yaitu menggunakan targeted muscle reinnervation. Jadi di sini kayak bikin ini nih kalau kalian lihat film apa tuh Avenger. Nah, jadi walaupun dia pakai prostetik, tapi tetap berfungsi bisa secara fungsional dengan menggunakan kekuatan otot dan saraf yang masih ada. Nah, di sini tadi sangat penting buat kita tahu bahwa sebenarnya kan di tangan kita ini hanya ada 3 saraf yang besar, medianus, ulnaris, radialis. Nah, itu fungsi-fungsi masing-masing ini kita harus hafal sekali sebagai okupasional terapi. Kalau dia dipotongnya dijadikan flexiuris, misalnya dipasangkan prostetik, kemudian kita pakainya yang flexi elbow. Jadi begitu dia flexi elbow, ini juga flexi wrist-nya. Nah, ini yang dipakai di TMR ya secara prinsip. Jadi saraf-saraf yang masih ada dihubungkan dengan amputinya, robotik. Nah, ini nanti kalau kalian sudah masuk kuliahnya, kalau yang kos, jadi jangan bergaul hanya dengan teman-teman angkatannya, coba kenalan dengan yang lain-lain. Jadi membuka hubungan dengan teman-teman yang di teknik untuk bisa membuat hal-hal seperti ini. Ya. Jadi amputasi sangat membutuhkan kolaborasi interprofesional, ada dokter, ada spesialis, ahli bedah, kemudian ada nurse, ada occupational therapist, dan ortotik prostetik semuanya untuk memaksimalkan outcome dari pasien. Ya, oke. Mudah-mudahan jadi tergambar. Nah, dari 3 jurnal tadi, itu kita bahas salah satunya tentang komplikasi, yaitu pentopen. Kemudian evaluasinya kalau pada anak-anak itu bagaimana kita mengevaluasi penggunaan prostetik, jurnal yang kedua, dan jurnal ketiga adalah tentang TMR, targeted muscle reinnervation. Ya, 3 hal itu yang tujuannya adalah supaya kita sebagai occupational therapist bisa melakukan training untuk pasien bisa melakukan activity daily living dengan maksimal. Kalau masih ada phantom pain, susah kita mengajari, kan? Gimana orang mau berkonsentrasi untuk melakukan aktivitasnya sementara dia masih rasa nyeri gitu. Nah, kenapa terjadinya phantom pain? Kemudian apa yang bisa kita lakukan? Itu diterangkan oleh kelompok 1. Oke, sampai segini ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau bertanya nggak? Terserah kalian mau bertanya tentang jurnal yang kalian, boleh kalian bertanya tentang tadi yang saya presentasikan, apa yang kalian belum paham tentang
amputasi ini? Silakan kalau ada yang bertanya. Masih bingung? Atau sudah paham sekali? Gimana Afifah, Askiatul, Muhammad? Dok, saya izin tanya dong, Ya, silakan Naura Nadifah. apa faktor Indonesia masih belum menggunakan bionik kayak gitu, Dok? Prostetik bionik gitu. Sebenarnya di Indonesia sudah ada beberapa, tapi memang masih terkendala satu faktor biaya karena produksinya belum massal seperti yang di luar negeri ya. Jadi kasus-kasus tertentu jadi masih sebatas project gitu ya, dalam artian seperti kasus bom Bali atau bom Jakarta ya, yang waktu itu ada seorang tentara yang dia amputasi tangan kalau nggak salah karena kena bom itu ya. Nah itu dilakukan nih pemasangan electric hand dan berhasil. Tapi cuma kasus-kasus tertentu seperti itu. Jadi nggak semua pasien bisa kita berikan dalam artian karena memang satu harganya ratusan juta, jadi terkait dengan masalah biaya belum ada asuransi yang mengcover. Jadi diharapkan kalau makin banyak kita produksi itu bisa lebih murah dan makin sering kita gunakan. Mudah-mudahan sih ke depannya bisa makin banyak yang bisa menggunakan itu electric hand. Sudah ada beberapa. Kemarin juga ada anak dari teknik fisika lupa ya. Itu dia mempresentasikan, dia membuat untuk prostetik upper extremity ini. Apa? Gitu. Apa? Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Izin bertanya, Dok. Ya. Kan di jurnal saya itu ada bahas apa sih melakukan kegiatan desk activities atau kegiatan meja, itu maksudnya kayak gimana ya, Dok? Kamu jurnalnya yang apa nih? Yang evaluation upper extremity. Oh, yang pada anak-anak ya, kongenital ya? Iya, iya. Ya. Jadi kalau pada jurnal itu maksudnya ya aktivitas yang di meja tuh misalnya kayak menulis, aktivitas yang dilakukan di atas meja. Misalnya kalau anak-anak kecil itu dia misalnya kayak pegboard gitu yang dilakukan, jadi dia ada sandarannya meja. Jadi kalau pada anak-anak memang yang perlu diingat bahwa anak-anak itu sudah kemampuan adaptasinya sangat tinggi. Jadi kalau yang diamputasinya kongenital dari lahir, dia misalnya tidak punya jari gitu ya. Kalau kita lihat kan ada itu biasanya dia tidak memerlukan prostetik memang karena biasanya mereka sudah fungsional dengan yang ada karena begitu lahir dia memang udah nggak punya jari ya. Jadi bisa tuh kalau kita lihat kan anak-anak yang nggak punya jari tapi bisa makan, bisa ini aktivitas fungsionalnya. Cuma nanti kalau besar paling dia butuh untuk kosmetiknya gitu. Jadi kita tinggal buatkan. Itu bedanya evaluasi fungsional prostetik anak-anak dengan pada dewasa. Kalau dewasa otak kita sudah terlanjur terset, kita mempunyai jari yang lengkap gitu kan, masing-masing di otak nih sudah punya bagian ini untuk jari jempol nih, jari telunjuk, jari ini itu berkembang dengan kita selalu memakai aktivitasnya sehingga berkembang. Begitu dia teramputasi, terus nih otaknya dia nggak bisa nyuruh sisa tangannya ini misalnya untuk melakukan aktivitas yang kita dimakan dan sebagainya, itu akan sangat susah, perlu latihan lagi, perlu reorganisasi lagi si otak ini untuk ngasih tahu bahwa ini loh latihannya gitu. Tapi kalau pada anak yang baru lahir dia nggak punya tangan, terus dia beradaptasi, dia biasa berjalan, berdiri, memegang tanpa jari-jari ini, udah bisa, otaknya udah terorganisasi, itu biasanya tanpa prostetik juga mereka sudah fungsional gitu ya. Itu bedanya. Oke. Baik, terima kasih, Dok.
Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Jelas semua? Kalian udah ngeliat semua belum video teman-temannya nih? Antar selain yang bikin, misalnya kelompok 1 ngeliat videonya kelompok 2, kelompok 2, kelompok 3. Belum? Oke. Ya udah. Saya akhiri kuliah hari ini. Kalian lihat video teman-temannya. Nanti siang saya kirimkan tugas untuk menjawab beberapa pertanyaan terkait dari video-video yang kalian sudah buat, ya. Jadi kalian lihat dulu video yang dibuat oleh teman-temannya itu, ya. Insya Allah bermanfaat apa yang dibuat oleh teman-temannya. Jadi kalian lihat. Nanti saya kirimkan untuk tugas untuk melihat gimana kalian sudah mengerti atau belum dari presentasi-presentasi yang dikerjakan oleh teman-teman kalian, ya. Oke, kalau nggak ada lagi yang bertanya, saya yang kumpulinnya bertanya. kapan, Dok? Kumpulinnya kapan, Dok? Boleh, mau kapan kalian? Seminggu lagi juga boleh. Rabu depan ya? Ya. Pas Saya kirim. materinya, Dok. Nanti saya kasih tahu lagi ya, kapan boleh kumpulinnya, ya. Baik, Dok. Oke, kalau nggak ada yang bertanya, nanti saya buatkan pertanyaan buat kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok.